warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Adinda Kamila Taufik. Saya adalah mahasiswi dari Universitas Pancasakti Bekasi, Fakultas Ilmu Pendidikan, jurusan Pendidikan Ekonomi, dengan NIM 18720500055. Hai semuanya. Nah, dalam video kali ini untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Ekonomi Sumber Daya Manusia dan Alam dengan dosen pengampu Bapak Karyadi SPD MM. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang produktivitas dan kapasitas sumber daya manusia dan ekonomi. Nah, pengertian dari sumber daya manusia. Sumber daya manusia adalah individu produktif yang bekerja sebagai penggerak suatu organisasi, baik itu di dalam institusi maupun perusahaan yang memiliki fungsi sebagai aset, sehingga harus dilatih dan dikembangkan kemampuannya. Nah, sumber daya manusia itu dibagi secara dua, secara mikro dan juga makro. Kalau secara mikro itu, sumber daya manusia adalah individu yang bekerja sebagai penggerak suatu organisasi, baik institusi maupun perusahaan, dan berfungsi sebagai aset yang harus dilatih dan dikembangkan kemampuannya. Nah, sumber daya manusia merupakan salah satu faktor yang sangat penting, bahkan tidak dapat dilepaskan dari sebuah organisasi, baik institusi maupun juga perusahaan. Nah, kalau menurut secara makro, sumber daya manusia diartikan sebagai penduduk. Nah, penduduk itu sendiri adalah sekelompok manusia yang mendiami suatu wilayah negara yang memiliki ciri khas tertentu dan terikat oleh aturan-aturan yang berlaku dan saling berinteraksi satu sama lain secara terus-menerus. Nah, selanjutnya itu produktivitas sumber daya manusia. Menurut Tianto pada tahun 1989, ia menyatakan mengenai produktivitas sumber daya manusia adalah produktivitas tenaga kerja yang mengandung pengertian perbandingan antara hasil yang dicapai dengan peran serta tenaga kerja persatuan untuk melakukan peningkatan perbaikannya. Nah, selanjutnya itu ada faktor yang mempengaruhi produktivitas sumber daya manusia tenaga kerja. Ada 6 faktor. Yang pertama itu sifat kerja, seperti shift work, atau dapat menerima tambahan tugas atau bekerja sama dengan tim. Nah, yang kedua itu faktor tingkat keterampilan yang ditentukan oleh pendidikan latihan dalam manajemen itu sendiri. Nah, yang ketiga itu faktor antara kerja dan pemimpin organisasi yang tercermin dalam usaha bersama. Lalu yang keempat itu ada manajemen produktivitas, yaitu manajemen yang efisien mengenai sumber dan sistem kerjanya. Faktor yang kelima itu ada efisiensi tenaga kerja, seperti perencanaan tenaga kerja dan juga tambahan tugas. Nah, faktor yang terakhir itu menunjang hubungan industri yang lebih baik lagi. Nah, selanjutnya itu ada manfaat peningkatan produktivitas. Peningkatan produktivitas memiliki 6 manfaat. Yang pertama, ada manfaatnya menunjang hubungan industri. Yang kedua, meningkatkan motivasi kerja. Yang ketiga, menunjang kelestarian dan pengembangan perusahaan. Yang keempat, meningkatkan pendapatan dan jaminan sosial. Dan yang kelima, membantu peluasan kesempatan kerja. Dan manfaat yang terakhir adalah untuk memperkuat daya saing masyarakat. Nah, selanjutnya itu kapasitas sumber daya manusia. Menurut Morgan, pada tahun 2004, ia menyatakan bahwa pengembangan kapasitas adalah proses yang dialami oleh individu, kelompok, dan organisasi untuk memperbaiki kemampuan mereka dalam melaksanakan fungsi mereka dan mencapai hasil yang diinginkan. Nah, selanjutnya itu ada 5 fungsi kapasitas sumber daya manusia.
Yang pertama, untuk meningkatkan produktivitas karyawan. Yang kedua, mengurangi turnover dan absensi. Yang ketiga, meningkatkan komitmen karyawan. Yang keempat, untuk meningkatkan fleksibilitas dari angkatan kerja. Dan yang terakhir itu, untuk mengurangi dan menghilangkan kinerja yang buruk. Cukup sekian materi dari saya. Mohon maaf jika ada penjelasan yang kurang dimengerti. Saya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.